Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia secara de jure memiliki dua ibu kota negara. Pertama adalah DKI Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Dan di siang hari ini kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Pak Doli Kurnia, selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak ya, di hari pertama satu Ramadan ini Pak. Ya. Amin. Baik, mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta, kenapa Pak hari ini belum selesai dalam pembahasan untuk disahkan sebagai undang-undang Pak? Jadi sebenarnya begini, kalau soal faktanya, memang setelah undang-undang otorita IKN itu disahkan ya pada tahun 2021 yang lalu, jadi secara de facto, secara de jure sebenarnya kita punya dua ibu kota negara, ya, satu Jakarta, ya, yang memang belum dicabut status ibu kotanya karena belum direvisi undang-undangnya, dan kemudian IKN yang memang sudah lahir undang-undangnya tahun 2021 gitu. Nah, memang amanat tahun 2021 itu undang-undang otorita IKN yang kemudian undang-undang IKN yang kemudian dirubah menjadi undang-undang 21 2003 itu ada amanat bahwa undang-undang DKI Jakarta harus dirubah paling lambat 15 Februari. Jadi 2 tahun setelah undang-undang IKN pertama itu disahkan. Karena kan undang-undang IKN ini sudah satu kali berubah. Jadi diterbitkan tahun 2021, kemudian tahun 2023 direvisi lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara tentang de jure, ya memang sejak awal tahun 2001 sudah dua. Nah, tapi kan itu tidak mengganggu sebetulnya, karena kan itu soal administratif saja. Toh di ibu kota negara kita sekarang memang belum rampung kan. Rencana kan pemerintah bulan Juni atau bulan Juli ini kemudian baru memindahkan sebagian kantor dan kemudian urusan-urusan pemerintahan ke ibu kota negara yang baru gitu. Nah, makanya teman-teman Balek menurut saya yang memang sudah kemarin ditunjuk di rapat paripurna itu untuk menyelesaikan undang-undang ini, ya harus segera menyelesaikan di masa sidang ini. Ini kan mereka sudah mulai kerja, ya mudah-mudahan 2 minggu ini bisa selesai, maka kemudian sudah mulai bisa dibicarakan pengalihan status. Ya, walaupun secara praktek, ya de factonya nanti itu tidak semudah karena harus bertahap kan. Harus bertahap. Tapi setidaknya dasar hukumnya sudah mulai sudah ada untuk memulai proses pengalihan itu. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak Doli Kurnia, apakah ada poin-poin krusial dalam pembahasan sampai dengan saat ini, Pak? Ya, sebetulnya awalnya tidak ada, ya, karena kan kami di awal mendiskusikan undang-undang itu kan semuanya di Komisi 2, ya. Dan kebiasaan seperti yang selama ini kami lakukan, saya sebagai pimpinan kalau ada undang-undang penting, ya, itu kami harus melakukan konsinyering dulu, FGD dulu sama pemerintah. Nah, sebetulnya tidak ada hal-hal yang substansi tidak ada hal-hal yang kritis lah kira-kira itu ya. Nah, tetapi tiba-tiba pada waktu itu kan memang diserahkan karena memang ingin cepat, inisiatifnya dikasih ke teman-teman Balek. Nah, tiba-tiba ada yang berubah soal tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, dari awal dalam diskusi-diskusi kami sebetulnya DKI ini ya tetap seperti biasa, cuman hilang status ibu kotanya saja. Tetap daerah khusus, terus kemudian praktek-praktek yang selama ini dilakukan itu tetap termasuk praktik demokrasinya, ya karena kalau selama ini pilkada ya pilkada gitu ya. Jadi jangan dirubah. Nah, kemudian yang kedua, hal yang baru adalah, tapi ini menurut saya memang lebih ke hal yang teknokratis ya, soal aglomerasi. Jadi
penataan Jakarta ini kan memang harus terintegrasi ya. Kita selama ini punya masalah yang tidak kunjung selesai. Satu, macet. Yang kedua, banjir. Ya, yang ketiga, polusi gitu. Yang keempat, masalah transportasi gitu. Nah, ini karena memang Jakarta ini terus berkembang dan kemudian masyarakat Jakarta ini sudah bukan lagi hanya tinggal di Jakarta ya. Tinggal di daerah-daerah satelit ya, misalnya Depok, Bekasi, Bogor dan segala macam. Nah, maka daerah ini sebetulnya kalau ingin menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, ini harus terintegrasi, nggak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, makanya oleh karena itu dibuatlah satu daerah ini menjadi satu daerah kawasan berkonsep aglomerasi namanya. Ya. Jadi Jakarta nanti akan dijadikan wilayah aglomerasi bersama daerah-daerah yang tadi itu yang saya sebutkan tadi itu, supaya penyelesaiannya terintegrasi. Oke. Jadi itu. Ya, sejauh mana Pak Doli untuk pembahasan tata cara Gubernur Jakarta nanti, tata caranya ini akan menghambat juga atau memperlama juga pembahasan RUU DKJ ini menjadi undang-undang, Pak? Ya semestinya sih udah nggak ada masalah lagi ya, karena pada saat draft itu muncul ya dari teman-teman Balek, kan masyarakat bereaksi, ya pemerintah juga bereaksi. Pemerintah waktu itu menyatakan oleh Pak Mendagri tidak pernah ada konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk gitu. Pemerintah juga bersikap agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur di daerah khusus Jakarta itu tetap melalui pilkada gitu. Nah, waktu itu juga kami fraksi-fraksi termasuk saya mewakili fraksi Golkar menyatakan bahwa kami tidak pernah mengusulkan pemilihan gubernur wakil gubernur berubah gitu dari yang selama ini apa yang sudah dilakukan, dan waktu itu disambut juga dengan beberapa fraksi yang lain. Yeah. Nah, waktu itu kemudian teman-teman Balek menjelaskan bahwa itu usulan dari Bamus Betawi. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari statement-statement baik pemerintah maupun fraksi-fraksi yang ada, ya sebenarnya sudah harusnya tidak ada masalah lagi ya, gitu bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu harusnya tetap melalui pemilihan kepala daerah, langsung melibatkan rakyat, melibatkan masyarakat. Apa pandangan pihak yang mengusulkan, yang menginginkan kepala daerah DKJ ini akan ditunjuk nantinya, Pak? Nah itu saya nggak paham, karena sejak awal saya saya berposisi pada bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu harus melalui pilkada. Kami nggak pernah ada terlintas mendiskusikan atau ada yang mengusulkan tentang pemilihan gubernur wakil gubernur khusus Jakarta itu ditunjuk gitu. Makanya kita waktu itu kaget semua gitu loh ya. Nah jadi dan kemudian kami tidak mencari tahu alasannya apa, karena memang itu nggak penting, karena kami mengusulkan supaya memang itu tetap melalui pilkada. Kalau sebagian fraksi di DPR bagaimana Pak? Di Komisi 2 khususnya ini? Kalau Komisi 2 waktu itu solid. Solid, seperti yang saya katakan tadi kan ini diskusi awalnya teman-teman Komisi 2. Iya. Nah selama diskusi di teman-teman Komisi 2 nggak pernah ada bicara tentang soal pemilihan gubernur itu ditunjuk, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden. Yang ada adalah memang melalui proses pilkada. Oke. Ada target Pak kapan pembahasan ini selesai dan diupayakan untuk bisa masuk dalam masa sidang berikutnya ini? Ya sekali lagi ini kan bukan diserahkan ke kami di Komisi 2, diserahkan ke Balek. Ya, Badan Legislatif. Nah, ya. Tapi kami sebagai partai Golkar ya sudah menginstruksikan kepada teman-teman kami di Balek harus segera selesai, ya harus segera selesai karena memang ini dibutuhkan. Jangan terlalu lama daerah khusus Jakarta itu tidak punya alas hukum yang jelas gitu ya. Karena kan sampai sekarang kan masih ya sudah expired sebetulnya melalui Undang-Undang IKN yang sudah terbit tahun 2021 itu. Jadi harus selesai di masa sidang ini, ya. Masa sidang ini kan selesai sekitar tanggal 4 April ya. Nah jadi saya kira kalau memang isunya cuman hanya
dua tadi itu, Ya. menurut saya dalam waktu paling lama 2 minggu udah selesai harusnya ya. Oke, tapi sudah ada respon Pak dari Balik atas apa yang diinginkan oleh Komisi 2 ini? Ya tergantung teman-teman di balik nanti bagaimana proses. Kan kita lihat nanti di bawah kan respon mereka itu ya dalam pembahasan undang-undang sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ya. Akankah ada dampak jika seandainya Pak hal ini masih belum terselesaikan juga walaupun sudah melebihi batas waktu yang ditentukan sebelumnya? Ya pasti ada konsekuensinya ya. Status Jakarta terkatung-katung gitu. Tapi kalau saya lihat semangat di teman-teman Balik dan ketua Baliknya juga Pak Supratman sudah menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan karena tahu tenggat waktu yang kemarin 11 Februari itu udah lewat. Saya yakin mereka bisa selesaikan dengan tepat waktu. Oke, kalau masa transisinya itu seperti apa sih Pak yang dilakukan dari perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN nanti Pak? Nah sebenarnya kan begini, di dalam undang-undang itu ya ini yang juga saya kira harus dipahami oleh seluruh masyarakat ya. Proses pengalihannya itu ya sebetulnya tidak dalam waktu yang cukup cepat gitu ya. Kan ada orang membayangkan bahwa kita bicara tentang pemindahan ibu kota itu terlalu mengawang-awang, jauh, mahal dan segala macam gitu. Nah, kita jangan bayangkan pemindahan ibu kota ini seperti membalikan telapak tangan. Jadi misalnya ketika pindah ke IKN terus tiba-tiba kita membayangkan di sana sudah ada jalan Tamrin, sudah ada jalan Sudirman, gitu, ada gedung tinggi. Tidak begitu. Karena di dalam undang-undang itu juga diatur, kan ada master plan-nya ya. Itu semua akan selesai selama 23 tahun. Jadi settle-nya pemindahan ibu kota itu nanti tahun 2045. Gitu. Tapi ya itu tidak mungkin terjadi kalau kita nggak memulainya dengan membuat undang-undangnya dulu. Itu kan yang menjadi dasar pemindahan itu. Nah, jadi kalau kembali pertanyaan kepada masa transisi, ya nanti sekitar bulan Juni, bulan Juli, ya Pak Presiden pindah ke sana, istananya insya Allah sudah jadi, ya beberapa memang sudah tahap awal ini kan yang disiapkan adalah ada 4 kantor kementerian koordinator, ya. Jadi di sana ada 4 kementerian koordinator yang disiapkan yang nanti memang di situ mengkoordinir kementerian-kementerian di bawah koordinasinya masing-masing gitu. Nah, itu tentu ada transfer teman-teman PNS, ASN yang ke sana ya. Terus kemudian fasilitas mereka tempat tinggal dan segala macam juga sudah disiapkan. Nah, nanti tanggal 17 Agustus akan ada upacara bendera ya untuk pertama kali di IKN. Nah, baru setelah Agustus nanti secara bertahap mulai berpindah itu kan. Sekarang Pak Jokowi kan berapa kali sudah kita lihat ada meresmikan pembangunan rumah sakit internasional, terus ada bandara baru gitu ya di sekitar itu. Nah, terus itu bertahap berkembang. Gitu. Ya. Baik, kami tunggu Pak Doli Kurnia ya untuk progres dari pembahasan RUU yang ada di Badan Legislatif DPR. Terima kasih Pak, sehat selalu, selamat berpuasa. Wassalamualaikum. Sama-sama. Salam. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia.